Halo guys, jadi di sini aku bikin video untuk sharing pengalaman aku tentang merantau di Bali. Sebelum kalian merantau ke Bali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalian harus cari kos dulu. Di sini tuh banyak banget lowongan pekerjaan, tapi untuk ketersediaan kos-kosan itu susah banget nyarinya. Bahkan dalam satu wilayah itu kalian bakal lama banget nyari kos-kosan kosong. Sepengalaman aku, karena aku dulu kesini itu kuliah, hal pertama yang aku lakuin itu nyari kos. Nyari kos tuh ada beberapa alternatif. Kalau aku dulu nyari lewat Facebook, tapi zaman itu tuh belum rame untuk kayak scam kos-kosan gitu. Tapi sekarang tuh karena banyak banget scam yang kayak orang suruh transfer dulu, suruh DP dulu sebelum dapat kosnya, yang kayak gitu-gitu tuh untuk sekarang dihindari ya. Lebih baik kalian tuh langsung terjun ke kos-kosannya. Kalian mending sewa motor untuk beberapa waktu, kayak 1 bulan atau 2 bulan, karena sepengalaman aku minggu 2 minggu itu untuk orang-orang yang beruntung aja yang langsung dapat kos-kosan. Walaupun kalian udah nyewa motor, jangan mentah-mentah kalian tuh bener-bener nyari satu persatu. Kalian juga sebelumnya harus nyari di Facebook, terus kalian datengin secara langsung alamat yang kalian tuju itu. Jangan mau kalian dibohongin orang untuk DP dulu, untuk deal ini itu. Kecuali kalian udah dateng dan ketemu pemiliknya langsung, kalian DP-in dulu nggak apa-apa gitu. Better kalian carinya itu sama teman, karena itu bakal menguras waktu dan tenaga banget. Jangan lupa kalau misalkan kalian udah dapet kos-kosan yang cocok menurut kalian, jangan lupa cek-cek dalamnya juga, apakah itu ada kamar mandi dalam, dapur dalam, atau gimana, karena itu tuh bakal perlu banget ya. Walaupun nantinya tuh kalian gak masak atau kalian nanti laundry, tapi itu apalagi kamar mandi ya, menurutku itu krusial banget, harus kamar mandi dalam. Selanjutnya kalian juga harus ngecekin temboknya, kondisinya itu temboknya lembab atau enggak, karena itu mempengaruhi kenyamanan kalian nantinya. Aliran listrik itu kalian pribadi sendiri atau udah harganya itu include dengan harga kosnya. Kalian make sure juga untuk sampah dan kondisi kos-kosannya apakah itu ramai, karena mungkin beberapa orang ada yang suka kos-kosan yang ramai, ada juga orang yang sukanya sepi kayak aku. Kayak aku sukanya kos-kosan tuh yang hening, karena kita bisa fokus melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas tertentu. Tapi setiap pilihan kalian pasti ada resikonya kan. Untuk aku yang sukanya hening tuh, ketika ada tetangga kos yang melakukan kebisingan itu aku merasa terganggu. Tapi untuk hal-hal tertentu aku maklumi lah. Ketika dia ulang tahun atau tahun baru aku maklumi, karena aku memiliki pengalaman sebelumnya yang pernah aku share di TikTok dan itu viral, karena tetangga aku itu melakukan perlakuan yang tidak pantas kepada aku. Itu sampai motor aku tuh bannya dilubangi ya, literally dilubangi gitu. Tapi ya itu udah yang lalu, biarlah berlalu. Jadi untuk mengantisipasinya aku mencari kos-kosan yang hening gitu, yang nggak berisik dan penghuninya itu nggak macem-macem, nggak neko-neko, tanda kutip tuh bisa mencelakai ya. Itu kan udah masuknya kriminal ya, udah mencelakai. Terus balik lagi ke pribadi kalian masing-masing, mau cari kos-kosan yang bagaimana gitu. Terus kalian kalau udah dapet, pastiin juga ketika kalian udah dapet kos-kosannya, dia itu lokasinya bisa diakses untuk kalian mencari makan, transportasi mudah atau enggak. Mungkin untuk kalian yang gak ada kendaraan motor atau gimana dan sementara menyewa supermarket gitu-gitu kan untuk kebutuhan kalian. Terus langkah selanjutnya kalian juga harus make sure ke pejabat setempat tuh, kayak TRW kalau di sini tuh kayak mangkunya gitu. Kalian harus kasih tahu ke bapak kos juga, Pak, ini saya di sini udah ada laporan kan, takutnya nanti ada apa-apa. Terus biasanya nanti kalian tuh dimintain foto KTP ke bapak kos atau ibu kosnya. Terus pastikan juga dengan kebutuhan kalian, apakah ada beberapa kos-kosan itu melarang penghuninya untuk naruh kulkas, AC,
maupun alat elektronik yang membutuhkan daya lebih tinggi gitu. Ada juga yang harus laporan terlebih dahulu. Kalian juga harus make sure dulu sebelum kalian DP-in atau kalian dealin kos-kosan itu gitu. Takutnya nanti kalian udah pakai kosannya 1 minggu 2 minggu kalian nyesel kan. Jadi lebih baik make sure. Terus tentang peraturan kosannya juga kalian harus tanyain di awal, Pak, ini kosan putri atau kosan laki-laki aja atau campur atau gimana gitu. Kalian harus make sure itu untuk kenyamanan tetangga kos kalian juga. Takutnya nanti ini kan kos putri, nggak boleh masuk cowok ke sini gitu kan. Kalian kan jadinya tahu gitu apa yang boleh dilakuin dan nggak boleh dilakuin gitu. Terus tempat sampahnya di mana, habis itu CCTV keamanannya, terus sistem pagernya tuh gimana, apakah kalian punya satu-satu kuncinya atau sekedar ditutup. Kalian harus make sure juga. Terus jam kosan, biasanya ada beberapa kosan yang menerapkan itu, ada juga yang bebas, mau kalian keluar masuk jam berapapun boleh, ada yang kayak gitu. Kalau kosan aku bebas ya, karena di sini kebanyakan orang kerja gitu, jadi jamnya tuh nggak nentu, mereka tuh pulang jam berapa. Dan di sini cukup hening dan tentram ya, jadinya aku tuh bener-bener betah di sini, dan di sini tuh bersih gitu. Apalagi untuk kalian mahasiswa ya, kalian harus jeli mencarinya, karena di sini tuh nyari kosan kosong tuh susah banget. Makanya sebelum kalian begitu kalian dinyatakan lulus di Universitas di Bali, kalian harus langsung cari kosan, karena kalau kalian telat nyarinya kalian nggak bakalan kedapetan kosannya. Dan sekarang tuh harga kos gila banget, tuh udah kayak harga apartemen beneran guys, ini aku nggak bohong. Kalian harus jeli dan juga memperhatikan hal-hal sekecil ini, karena ini tuh bakal, kalau kalian udah menyelesaikan satu masalah ini, dapat mempermudah urusan kalian ke depannya. Karena jujur aja ya, di Bali tuh banyak banget lowongan pekerjaan, tapi untuk mencari kos itu susah karena populasinya yang terlalu banyak, sedangkan ketersediaan kosannya yang sedikit. Selain itu kita juga harus rebutan sama mahasiswa yang udah kerja nih, kita harus bersaing dengan mahasiswa yang baru gitu. Karena ini sebenarnya problematik di setiap wilayah ya, nggak cuma di Bali doang. Cuman aku memberikan tips, selain di Facebook juga kalian bisa nyari di Instagram, di TikTok, biasanya tuh banyak. Ketika kalian udah dapet kosannya yang srek, ini nih kosan yang aku cari, kan kalian juga, namanya juga kita pendatang ya, kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat kita singgah gitu. Kalau di Bali itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, kayak galungan, kuningan, ataupun canang gitu, biasanya ada yang ditaruh di jalan tuh, kalian jangan asal nginjek atau lewatin gitu guys. Kita juga harus menghormati adat istiadat yang ada di sini. Begitu juga dengan kosan yang kita huni, peraturannya gimana, apakah kita boleh pulang malam, balik lagi ke hal-hal yang tadi aku bahas ya. Budayanya gimana, mau itu kita orang Jawa, orang Kalimantan, orang Aceh, atau orang dari berbagai daerah pun, kita harus tetap menghormati adat yang ada di sini. Yang terakhir itu untuk mengisi perabotan di kos. Kalau kalian udah dapet kosannya, lebih baik kalian tuh cari para mahasiswa yang sudah lulus kuliah dan udah mau pulang kampung istilahnya gitu ya. Biasanya mereka tuh ngejual barang-barang kosan mereka tuh dengan harga yang sangat-sangat murah. Makanya kalian yang baru-baru ke Bali kan biasanya kosannya nih kosong, lebih baik kalian rajin-rajin pantau di Facebook atau di akun media sosial lainnya. Kalau aku biasanya di Facebook, karena kebanyakan orang sharing tuh di situ. Kayak mereka tuh ada grupnya gitu, kalian harus ikutin sih. Biasanya mereka kayak jual galon, kulkas di Facebook dengan harga yang sangat terjangkau. Cuman problemnya itu kendaraan yang kita pakai untuk mengambil barang itu, karena lebih baik kalian sekalian gitu loh, kayak sekalian beli dari satu orang atau 2 orang tapi satu daerah, dan ngambilnya pakai pick up atau pakai mobil, biar biayanya itu lebih murah dibanding kalian beli baru. Kan kualitasnya juga sama, mereka juga nggak bakal kayak
ibaratnya kayak barang-barang yang dipakai tuh ya nggak akan rusak parah gitu loh. Kayak kasur, kalau kasur sih setiap orang beda-beda ya. Kalau aku milih beli kasur baru, soalnya kita nggak tahu kan kasur itu dipakai untuk apa oleh penghuni sebelumnya. Bukannya sih aku pikiran negatif, cuman dari segi kebersihan aku kurang sih. Mending aku beli yang baru aja, nggak apa-apa. Untuk yang lain-lain, penting kan kita nanti tuh bersihin lagi guys, kayak tempat buku, rak susun, kompor gitu-gitu tuh worth it banget untuk beli yang dari penghuni lama gitu. Gak apa-apa sih, yang penting kita bersihin lagi gitu. Pun fungsinya masih sama, kayak galon bisa kita tukar lagi gitu kan. Walaupun sekarang tuh banyak galon-galon yang sekali pakai gitu, cuman kadang-kadang tuh aku masih perlu galon yang isi ulang gitu. Itu aja guys. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi cari kosan di Bali, atau kalian yang mau merantau ke Bali, kalian yang mau kerja ke Bali, kalian yang mau kuliah di Bali. Semoga video ini bisa ngebantu kalian atau memberikan gambaran sedikit untuk kalian yang mau kesini gitu guys. See you next time. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa drop komen di sini, nanti kalau ada waktu aku bikin videonya lagi.